Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang soleh-solehan, yang senantiasa berusaha menjadi lebih baik, dan para calon pemimpin di masa depan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna Al-Alim. Kalian bisa buka buku LKS-nya langsung di halaman 22. Ya, halaman 22. Allah Al-Alim. Sini. Nah, apa artinya Al-Alim itu? Salah satu zat atau sifat Allah yakni Al-Alim. Al-Alim adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semuanya Allah mengetahui, baik yang ada di dunia maupun di akhirat, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik yang ada di laut maupun di darat, baik yang kelihatan mata maupun yang tidak kelihatan. Bahkan Allah akan mengetahui apa isi hati kita. Allah akan mengetahui apa yang akan kita pikirkan. Bersembunyi dimanapun, Allah pasti akan mengetahuinya. Nah, hal itu sesuai dengan dalil yang ada di Al-Quran. Ini dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 4. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Dan dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui semua hal, baik yang ada di langit maupun di bumi, yang apa istilahnya yang akan terjadi, yang sudah terjadi, dan yang belum terjadi Allah sudah mengetahuinya. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang menguasai segalanya, yang mengetahui semuanya. Nah, Al-Alim ini biasanya juga kita sebut dengan ilmu. Kata dasarnya adalah ilmu. Jadi ketika kita berilmu, maka kita juga akan mengetahui ilmu tersebut. Seumpama sampean mengetahui ilmunya berhitung, ilmunya tambah-tambahan. Seumpama 2 tambah 3 pasti 5. Itu kan ada ilmunya, ilmu berhitungnya, ilmu tambah-tambahannya. Jadi salah satu penerapan dari Al-Alim ini adalah kita harus berilmu. Bagaimana caranya bisa berilmu? Yakni dengan cara belajar. Dan semoga Allah menurunkan ilmunya pada kita, memberikan serpihan kecil dari ilmunya. Nah, selain itu kita juga harus menjaga pikiran, hati, dan diri kita dari berbuat kemaksiatan, melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan kalau bisa jangan sampai terbesit di pikiran kita melakukan keburukan. Di pikiran ataupun hati kita jangan sampai terbesit apa istilahnya sesuatu yang buruk. Apalagi di hati kita punya, jangan sampai ya. Contohnya gini, di hati kita ada satu keinginan untuk memiliki barangnya teman, maka kita akan mencurinya. Jangan sampai seperti itu. Atau jangan sampai karena takut dimarahi orang tua. Ini hanya contoh ya, contoh, tapi jangan sampai ada di pikiran kita. Di pikiran sampean jangan sampai ada. Jadi karena takut dimarahi orang tua, jangan sampai kita akan berusaha untuk berbohong. Berpikir untuk berbohong saja jangan sampai. Apalagi melakukannya. Kenapa? Karena Allah itu Al-Alim. Allah mengetahui segalanya. Bahkan pori-pori terkecil dalam tubuh kita itu Allah tahu. Bahkan makhluknya terkecil apa? Makhluk terkecil yang saya ketahui. Bakteri, kutu, atau nyamuk. Bahkan Allah itu mengetahui makhluk-makhluknya terkecil. Allah juga memberi rezeki pada makhluk-makhluknya terkecil. Karena Allah Al-Alim. Nah, untuk itu
Ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu Al-Alim, kita harus berusaha untuk satu, mencari ilmu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan yang kedua, kita harus berusaha perilaku terpuji. Salah satunya tadi, jangan sampai ada terbesit pikiran buruk di kita. Jangan sampai ada maksud buruk di hati kita. Karena Allah akan mengetahuinya dan menilai bagaimana isi dalam hati kita. Meskipun orang lain tidak tahu, tapi Allah pasti akan tahu. Yang ketiga, kita harus menghindarkan diri dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, kita harus menghindarkan diri dari niat yang tidak baik dan maksud hati tadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh berpikiran buruk, bermaksud buruk dalam hati kita. Nah, begitu anak-anak mengenai Al-Alim, jadi saya yakin anak-anak bisa berusaha dan kita selalu berusaha agar dihindarkan oleh Allah dari pikiran buruk, dari maksud-maksud buruk dan keinginan-keinginan untuk melakukan keburukan yang merusak diri kita sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi sekilas penjelasan saya mengenai Al-Alim. Untuk selanjutnya saya minta anak-anak untuk satu membaca nanti ya, membaca teks bacaan Allah Maha Mengetahui ini, Allah Al-Alim. Ini sampai selesai dibaca, kirim dalam bentuk pesan suara. Yang kedua, anak-anak saya minta untuk bernyanyi di halaman selanjutnya, di halaman 23, anak-anak saya minta untuk bernyanyi terkait lagu Allah Maha Mengetahui dengan nada lagu Kasih Ibu. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi, pasti Allah akan mengetahui. Kira-kira seperti itu lagunya. Saya yakin anak-anak justru malah lebih fasih, lebih apa istilahnya, lebih mudah untuk melakukannya. Nah, kalau saya udah lama nggak bernyanyi lagu anak-anak, kalian pasti masih sering melakukannya. Jadi nanti saya minta untuk dilakukan, kalau bisa dikirim dalam bentuk video. Untuk lagunya dikirim dalam bentuk video ya. Kemudian yang selanjutnya saya minta anak-anak untuk menjawab soal di halaman 24. Ada beberapa soal saja. Ayo berlatih di halaman 24, ada 10 soal itu kalian kerjakan. Nanti ini dikirim dalam bentuk foto ya. Baik, itu saja untuk tugasnya. Sekali lagi tugasnya saya ulangi dari belakang. Satu, menjawab soal ini. Yang ketiga, menjawab soal ini. Yang kedua, yakni bernyanyi tentang lagu Allah Mengetahui, kirim dalam bentuk video. Yang ke-1, yakni membaca teks bacaan halaman 22 tentang Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Al-Alim menurunkan ilmunya pada kita, menurunkan pemahaman pada kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bisa menjaga diri, senantiasa berpikir hal-hal yang baik, terhindar dari pikiran buruk dan maksud hati yang buruk. Akhirul kalam, apabila ada salah kata, tingkah, dan prasangka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.